Oke, balik lagi di statement selanjutnya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa kalian tonton di akun YouTube LEM FPSB UII. Oke, kali ini kita bakalan membahas tentang kebijakan politik tentang Tapera. Oke, masih bersama dengan narasumber kita yaitu Karafi dengan juga Kak Jazul. Oke nih, sebelumnya kita bakalan membahas dulu seputar efektivitas dan prioritas program Tapera. Sejauh ini Tapera itu efektif gak sih dalam mencapai tujuan Enggak, utama dibandingkan enggak, enggak. dibandingkan dengan program perumahan lainnya di Indonesia? Apakah prioritas sektor ini itu sebanding dengan manfaat yang diberikan? Seperti itu. Gimana Enggak. pendapatnya Kak? Oke, langsung enggak ya Kak? Enggak. Maksudnya, Alasannya kenapa? ya kita bicara secara historis lagi gitu ya, terkait dengan Bapeda Perum PNS sendiri pun ya tidak mencapai target sesungguhnya dan punya masih banyak bisa dibilang dosa-dosa masa lalu yang sampai sekarang belum terselesaikan gitu ya. Bahasanya kalau dilihat ya pemerintah pun bisa dibilang ya kayak apa ya, tidak berkaca gitu pada program-program yang telah ada gitu dengan program-perumahan rakyat yang ada sendiri pun, maksudnya program-program perumahan murah yang pernah dicanangkan pemerintah banyak yang gagal gitu, banyak yang memang pada akhirnya tidak sesuai dengan target gitu. Tadi yang aku sebutkan yang seperti di Cikarang tadi itu cuman terserapnya cuma berapa persen doang gitu, tapi tidak dapat memenuhi tidak dapat memenuhi apa yang memang seharusnya itu dilakukan oleh pemerintah gitu tuh. Nah ini menurutku jadi PR gitu ya bagi pemerintah, bahwasanya hal ini malah akan menjadikan pemerintah masuk ke dalam jurang yang lain, apalagi dengan penerapannya yang baru secara penuh dan aktif itu di tahun 2027. Nah, harapanku gitu dengan adanya Tapera ini sendiri ya pada akhirnya nanti bakal adanya evaluasi sekaligus juga adanya uh, hal yang baru gitu tuh, dibandingkan dengan program sekarang yang memang menurutku sangat apa ya, amburadul ya gitu dengan mekanisme yang berusaha ditawarkan oleh pemerintah. Seperti itu sih dari aku. Jadi ya menurutku tidak ada yang sampai saat ini berhasil gitu dalam melakukan program perumahan murah dan perumahan rakyat gitu. Oke, menurut Kak Jazul sendiri gimana nih? Kalau segi dalam mengukur efektivitasnya itu pastinya ke masyarakat ya gitu. Eh, Sedangkan masyarakat aja menanggapi hal ini aja tuh kayak masih banyak yang menolak gitu. Kayak kalau untuk dibilang efektif apa enggaknya balik lagi ke masyarakat ini puas apa tidak gitu. Kalau emang puas kan otomatis kebijakan ini tuh kayak langsung apa namanya, pasti disambut hangat gitulah karena sangat-sangat membantu di dalam diksi tersebut, di dalam kebijakan TPR itu. Tapi kan masyarakat kita ini udah banyak apa ya, kayak melihat ini program ini lagi terus kayak ditambah lagi kayak tabungan, tapi sifatnya itu jadi tabungan pemaksaan gitu. Dalam tanda kutip hal ini tuh sama saja kayak merampas uang mereka tanpa mereka tuh bisa tahu gitu. Kayak oke, Alasannya juga belum jelas seperti itu kan Kak. oke mungkin pengelolanya begini, tapi kan tetap aja kayak dari uang, ibaratnya masyarakat minta ini uang gua gitu loh, kayak gue tuh masih punya prioritas lain. Kayak mungkin 150.000 dengan gaji 5 juta itu bisa mencukupi dalam tanda kutip kayak pembayaran SPP anak sekolah, mungkin bisa saja dalam kayak apa namanya, bisa apa namanya yang lain tuh istilahnya, ada prioritas-prioritas lain dari uang yang itu. Jadi kayak masyarakat nih efektif apa enggaknya tergantung mereka gitu mengukur, dan pemerintah itu juga harus bisa melihat kembali respon masyarakat begitu kebijakan ini keluar gitu kan. Kebijakan ini tadi kan benar kata Bung Raffi itu dari apa ya, target awalnya itu kan cuma ASN gitu, pekerja yang untuk negara, terus tiba-tiba menjadi semua, bahkan pekerja swasta gitu sekalipun kayak ya kaget gitu, kok kami dapat tabungan tapi secara paksa. Mungkin dari aku kayak gitu. Ya, aku sedikit tambahin ya terkait dengan hal yang tadi gitu. Ya, dalam pandanganku juga Tapera ini apa ya, bila mana pemerintah memang tidak melakukan evaluasi yang secara menyeluruh gitu ya terkait dengan kebijakan yang ada, dan bahkan terkesan memang tidak mendengarkan masyarakat di arus bawah gitu ya terkait dengan
kebijakan ini, ya kita tinggal menunggu si malakamanya aja gitu, bahwa saya nanti pemerintah akan siap gitu untuk mendapatkan karmanya gitu dari apa yang terjadi gitu. Tunggu saja. Iya, betul ya. Ya mungkin Iya. udah waktunya adat Perancis gitu ya. Udah waktunya adat Perancis gitu kita lakukan gitu mungkin ke dalam sistem-sistem seni bernegara gitu ya. Tapi yang pengen aku katakan di sini juga bahwasanya ya usul yang dilakukan pemerintah ini memang bagus gitu. Tapi perlu adanya yang kalau bisa dibilang ya perubahan gitu tuh, perubahan dan reformasi di dalam sistem yang ada juga gitu, bahwa pemerintah itu perlu untuk mengintervensi hal-hal yang memang seharusnya itu dilakukan oleh pemerintah, bukan malah merecoki tadi yang disebutkan oleh Mas Jazul sendiri, Bung, terkait terkait dengan perumahan ini, ya pemerintah harus mengintervensi terhadap harga tanah dan lain sebagainya, karena itu memang diperlukan. Bila mana kita cuman sekedar menghimpun lalu nanti masyarakat cuma diberikan kelonggaran atau diberikan kemudahan, ya sama saja gitu. Pada akhirnya pemerintah tidak dapat menyelesaikan akar permasalahan yang memang ada gitu, bahwasanya backlog atau permasalahan kekurangan dari rumah atau tempat tinggal yang ada saat ini itu bukan karena serta-merta gitu karena memangnya kurangnya pembangunannya, tapi memang karena harga tanahnya juga kurang, lalu juga fasilitas-fasilitasnya juga pendukung yang ada di sekitarnya itu juga memang kurang gitu tuh. Kita sudah lihat lah, maaf ya kalau misalkan aku mungkin banyak contoh-contohnya ada di daerah Jawa bagian barat gitu ya. Kita contohkan aja itu. Misalkan ada pertama ada kayak Kota Maja, lalu juga ada beberapa lagi kayak tadi seperti Cikarang, lalu banyak gitu. Perumahan-perumahan yang katanya menjadi kota satelit dan sebagainya, mereka banyak terbengkalai gitu. Ya karena pemerintah tidak memberikan insentif dan juga tidak melakukan pengembangan yang memang bisa itu membantu masyarakat gitu untuk keluar gitu dari dilema yang sampai saat ini masih terus terjadi di tengah masyarakat gitu. Kalaupun rumah itu beneran ada dan jadi, tapi pemerintah itu juga harus bisa memikirkan orang yang tinggal di situ tuh kebutuhannya kayak transport, kemudian akses ke pasar, jalanan, faktor-faktor yang bisa mendukung kehidupan yang layak gitu. Kalau sekedar rumahnya ada tapi tempatnya itu tidak mendukung, orang tetap milih ngapain aku tinggal di situ gitu. Tuh mungkin oke lah dengan rumah yang sekarang merasa cukup, tapi akses itu mudah, mau kemana kita mudah, mau dapat apa kita mudah gitu. Mungkin kalau untuk apakah ini prioritas itu sektor ini sebanding dengan manfaat, cuma ada perbedaan kecil ya antara Tapera sama KPR umumnya, itu kayak flatnya itu cuma 5% dan itu menguntungkan lah kalau bisa istilah itu kayak bunga yang ditawarkan itu nggak gede, nggak bakal naik gitu. Mungkin efektivitas yang dapat diukur ya gitu, cuma itu doang gitu. Oke nih, sebelumnya udah dijelasin juga kan tadi efektif gak sih Tapera ini. Terus kita bakalan lanjut, dari mana sih sebenarnya sumber pendanaan Tapera ini dan apakah itu terjamin untuk berkelanjutannya Sustainnya gitu. itu apakah tetap ada gitu. Terus juga apakah ada potensi kekurangan dana di masa depan yang dapat mempengaruhi kelangsungan program ini. Seperti itu. Bung Raffi. Apa dulu? Yaudah. Kalau mintanya apakah dengan sustain, menurutku sebenarnya ya bisa aja sustain gitu. Cuman pada akhirnya ini sebenarnya skema Ponzi sebenarnya. Ya ini semua skema gali lubang tutup lubang gitu pada akhirnya. Masyarakat dituntut untuk membayar himpunan dana-dana yang ada gitu. Pemerintah bisa saja gitu menggunakan dananya itu untuk membangun perumahan dan sebagainya. Bisa jadi nanti dananya minus dan lain sebagainya. Nah, dan itu dari mana dana ini akan dikembalikan gitu pada akhirnya di masa depan dan sebagainya. Ya nanti ada insentif dana lagi berarti yang dimasukkan kepada pemerintah gitu ke dalam Tapera ini. Ya pada akhirnya juga ujungnya boncos juga gitu kan. Ujungnya ya rugi-rugi juga gitu pemerintah kan. Ya pada akhirnya ngapain gitu. Ya ini sebenarnya jatuhnya skema Ponzi. Skema yang memang gali lubang tutup lubang. Bahasanya ngambil di satu sini, ngasih yang ke lain, nanti ambil lagi pinjaman lain, nanti kebalikin lagi. Ya gitu terus aja. Terus itu muter ya lingkaran setan lagi gitu jatuhnya. Padahal kan pemerintah enggak bakal pernah bisa lepas gitu dari jerat yang tadi aku sebutkan itu. Ya memang menurutku pada akhirnya bukan lagi Tapera ini harus kita jalankan atau harus kita jaga itu supaya sustain. Ya lebih baik ya memang kita batalkan dan kita tolak gitu untuk adanya program Tapera ini di masa yang akan datang gitu, karena ini juga menyangkut juga terkait juga dengan hak hidup kita juga gitu, dengan
ini apa, bukan upah tinggi, hidup yang layak gitu ya, hidup yang layak gitu, hidup yang layak dengan cost yang memang sangat lebih besar gitu sampai saat ini kan. Apalagi pemerintah pun juga tidak niatan gitu. Kalau memang yang ngasih potongan ya setidaknya lah ngasih kenaikan gaji itu untuk para Banding pekerja lah itu apa yang sebanding mereka lah. ambil, terus mereka juga bakal kasih yang lebih Bener banyak ya, gitu. karena ya sekarang kan udah dibatasi ya hanya 4% gitu ya. Dulu mungkin masih bisa naiknya sampai 10 dan sebagainya per tahun, tapi saat ini dibatasi maksimal cuma 4%. Ini kan suatu hal yang fuck off lah dengan pemerintah ini ya. Dikasih 4%, ditariknya lebih dari Iya, 4%. Kayak minus juga masyarakat gitu. Tapi kalau menurut Bung Raffi, semisal ini pemerintah sudah mengkaji ulang dan juga dari skema yang mereka tunjukkan itu kayak ini memang udah matang, yakin, dan sekiranya apa nih ya, survei dari masyarakat juga merasa puas, apakah memang tetap bisa berlanjut gitu, Bang Raffi sekarang ini? Sebenarnya bisa berlanjut atau bisa berlanjut ya itu ya hak prerogatif pemerintah, itu pemerintah yang akan menjalankan gitu ya. Toh kita bisa melihat ada IKN, revisi UU KPK, pada akhirnya jalan-jalan juga di tengah gelombang masyarakat yang sangat besar. Atau kita mau tarik lagi yang seperti Omnibus Law gitu ya, atau Ciptaker itu kan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ini cacat inkonstitusional dan harus diperbaiki. Tapi pada nyatanya tiba-tiba dibuatlah kepres gitu ya, keputusan presiden bahwa UU Ciptaker itu bisa soal UU Ciptaker itu sendiri. Bisa Ya pada diadopsi. akhirnya ini hak prerogatif presiden gitu, hak prerogatif pemerintah mereka mau menjalankan atau tidak gitu. Nah tapi kita sebagai warga sipil gitu ya kita memang perlu yang namanya ya check and balance-nya gitu tuh. Ya sebenarnya harusnya bukan kita, malah ya harusnya DPR di sana gitu. Ya tapi kan pada akhirnya kita juga bisa lihat ya DPR kayak gimana juga kan. Koalisi sekarang yang dipegang, yang menang kan orang-orang itu juga gitu. Ya tapi ya itu yang menurutku memang harus dilakukan ya, kita terus harus menyuarakan suara-suara di bawah ini ya, terus memperjuangkan apa yang memang seharusnya diperjuangkan gitu oleh kita gitu ya. Ya turun ke jalan atau bahkan ya sering-sering lah gitu, mungkin teman-teman baik di Undip atau di UI gitu sering-sering nulis soal tapera atau bagaimana sih bahayanya dari tapera bila mana terus dilanjutkan. Itu satu hal yang menurutku langkah-langkah preventif gitu dilakukan gitu, dan juga mencerdaskan anak bangsa gitu, bahwa ini tapera merupakan suatu hal yang bisa dibilang kejahatan gitu bagi kemanusiaan gitu ya, bisa dibilang gitu, karena ya merampas hak yang memang seharusnya. Dan kenapa aku bilang kejahatan kepada manusia ya, karena programnya pun tidak jelas gitu, bagaimana outputnya itu bagaimana. Ini kan suatu hal yang menurutku masih abu-abu banget lah gitu tuh. Abu-abu gitu kan. Iya. Masih masih di subjek antara jelas dan tidak gitu tuh ya, gitu. Ngomongin dana, ada asumsi masyarakat berkata bahwa kenapa yang diperas gitu itu tuh rakyat kecil, penghasilan kecil, sedangkan dari Mas tadi menyinggung DPR ya, DPR itu aja kayak gajinya tuh gede, tunjangan itu gede. Kenapa nggak dari gajinya mereka aja itu untuk rakyat? Soalnya kan katanya DPR tuh rakyat, R itu rakyat gitu kan. Tapi masyarakat berasumsi gitu. Kemudian ada asumsi pendanaan dari bahwa sebenarnya tapera ini adalah akal-akalan pemerintah katanya gitu, untuk menutupi APBN untuk IKN gitu. Ya masyarakat bebas berasumsi kan. Kemudian mengenai pendanaan, bahwa kan tapera kita anggap ada organisasinya yang mengurus gitu. Dilihat para pengurusnya itu gajinya itu 2 digit gitu. Kayak merasa nggak adil aja gitu. Yang diperas rakyat kecil, tapi yang yang ibaratnya yang mengurus tapera nanti orang-orang yang emang udah dapat gaji pokok kayak menteri, mungkin udah dapat gaji terus digaji lagi sama tapera ini. Itu kayak bisa kita lihat tuh kayak melukai masyarakat gitu. Kenapa harus kami yang gajinya kecil harus dipotong lagi? Kenapa nggak mereka? Kan mereka bekerja, dibayar dengan pajak dan potongan-potongan itu untuk mensejahterakan rakyat. Mungkin begitu. Ya kalau dalam pendek sepengetahuanku ya terkait dengan hal itu, ini udah offset banget sebenarnya ini kayak. Ya karena udah asumsi ya, tapi ya nggak apa-apa. Ya juga asumsi masyarakat. Ya hak doang emang. Ya nggak masalah gitu, karena ini kan memang bisa bilang berita liar gitu di masyarakat gitu melihat hal ini. Namun yang aku lihat gitu ya di dalam hal ini, permasalahan terkait dengan
tapera itu atau terkait dengan pendanaannya ini memang ya memang tadi yang sempat kita singgung juga ya, soal transparansi memang harus diperlukan. Nah, perihal bagaimana masuknya apa orang-orang yang ber-DJ segala macam, dan juga kenapa nggak DPR atau orang-orang yang dia katakanlah kelas menengah ke atas, ya kan mereka udah mewakilkan kita gitu tuh kan, kita orang kecil gitu kan, udah diwakili oleh mereka udah punya enak kan, Bener. udah enak ya, kita diwakili oleh mereka punya mobil enak ya, mereka kita udah diwakili oleh mereka punya rumah enak ya diwakili sama mereka. Oh, jadi semua yang enak-enak itu Diwakili oleh wakil mereka. rakyat kita gitu misalkan ya gitu, kurang lebih kayak gitu Iya, lah, iya. kan? Kurang lebih kayak gitu. Menarik. Ya tapi bicara soal soal tapera sendiri ya, menurutku memang pada akhirnya jaring pemerintah itu untuk mengambil bisa dibilang ya pajak-pajak atau misalkan dibilang penghimpunan dana seperti itu memang selalu memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah, itu selalu pasti dan selalu diperas gitu. Padahal menengah ke atas itu punya dengan perusahaan atau punya gaji yang lebih di atas itu seringkali ya tidak terlalu merasakan dampaknya gitu. Ini memang menurutku satu bentuk ketidakadilan sosial yang memang nyata gitu di bumi Indonesia. Padahal ya harusnya pemerintah ya memberikan pajak yang lebih tinggi kepada misalkan kepada penghasilan yang dari 100 juta atau berapa gitu. Namun nyatanya kan sepertinya enggak kayak gitu. Itu yang ya cukup disayangkan lah pada pemerintahan kali ini gitu. Nah, kurangnya juga kepekaan terhadap masyarakatnya seperti itu sih. Oke, sebenarnya juga pada pengaruh politik juga seringkali menjadi pertimbangan penting kan Kak dalam kebijakan publik seperti itu. Terus sejauh mana kebijakan tapera ini dipengaruhi oleh faktor politik? Apakah ada bukti bahwa kebijakan ini itu lebih dipromosikan untuk kepentingan politik atau kepentingan sosial dan ekonomi seperti itu? Kalau untuk kepentingan politik tuh isu tapera ini kan baru booming tuh di akhir-akhir masa jabatan beliau, kan itu kayak seakan-akan pemerintah sekarang ini ingin mencari wajah gitu kepada masyarakat, meninggalkan bekas yang sekiranya mereka tuh kayak baik gitu, tapi masyarakat menganggap hal ini ternyata itu banyak buruk. Kepentingan apakah dipengaruhi oleh faktor politik? Ya namanya juga kebijakan itu sendiri kan udah pasti faktor politik itu pasti ada advokasi untuk menerima aspirasi itu juga dari tambah lagi di dalam pemerintahan itu tidak mungkin suatu kebijakan itu tidak ada unsur politiknya, itu pasti ada gitu. Untuk bukti kalau saya pribadi ya mungkin belum mendalami mencari sejauh mana ada buktinya, tapi sebuah kebijakan itu pasti ada faktor politik. Kemudian dipromosikan untuk kepentingan sosial dan ekonomi, bisa dibilang lebih ke arah ini ya sih, politiknya lebih banyak gitu, tapi di dalam sosial ekonomi itu tetap ada karena mencakup semua tadi, kayak semua itu diwajibkan tapera, terus juga asas-asasnya itu kalau nggak salah itu ada kegotong royongan, kemudian asas keadilan itu kalau nggak salah ada mungkin sekitar 10, dan memang diksi yang ditampilkan di website tapera itu sangat bagus, kayak keadilan, ekonomi yang apa gitu. Jadi kalau dalam segi sosial dan ekonomi itu tetap ada, tapi kalau dilihat secara kebijakan itu pasti ada unsur politiknya gitu. Ya mungkin aku setuju ya dengan terkait dengan unsur politik tersebut ya. Aku rasa ini sebenarnya bukan suatu bentuk dari pemerintahan Joko Widodo itu ya, untuk meninggalkan suatu legacy gitu tuh, suatu warisan kepada generasi di bawahnya, bahwa ini gitu tuh suatu bentuk program yang akan menjamin gitu kehidupan di masa depan gitu. Ya ini mungkin kebijakan-kebijakan populis seperti ini ya. Cuman ya itu kebijakan populis memang tidak ditopang, bila mana tidak ditopang dengan unsur partisipatif dari masyarakat ya akan seperti ini gitu, akan menimbulkan polemik pro kontra yang sebenarnya memang tidak perlu gitu, harusnya hadir gitu tuh di suatu bentuk negara demokrasi. Nah
terkait dengan kemanfaatannya gitu. Di apa sih ekonomi apa? Kemanfaatan apa tadi? Lebih dipromosikan untuk kepentingan Oh, iya, politik iya. atau sosial Iya. ekonomi gitu bro. Kalau untuk kepentingan ekonomi, aku rasa ya sebenarnya harusnya para pemangku kebijakan harusnya paham gitu dengan adanya potongan kembali, ya akan ada yang muncul distraksi ekonomi. Kenapa? Karena dengan adanya distraksi ekonomi, maksud gue tuh terkait dengan karena ya berkurangnya apa namanya gaji yang dapat oleh masyarakat yang dipotong oleh tadi Tapera sendiri, ya itu akan menimbulkan kurangnya ya daya minat pasar gitu untuk membeli dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya kan konsep dasar yang memang ada gitu. Dan kemarin kan tadi aku udah sempat singgung kerugian yang kemungkinan bisa ditampung itu yang bisa hadir adalah 1,2 triliun kurangnya turunnya daya minat masyarakat gitu tuh, daya beli. Ya ini kan suatu hal yang berbahaya gitu ke depannya. Kita mungkin bisa aja nggak apa ya bakal ngelihat ya Semarang gitu lesu perekonomiannya, Jogja lesu gitu kan, nanti orang juga jadi jarang apa namanya bisa dibilang jalan-jalan gitu ke Jogja atau ke Semarang ya, karena memang mereka tidak punya daya beli gitu, karena sudah terpotong oleh banyaknya tagihan-tagihan lah, potongan-potongan gitu. Ya, seperti itulah yang ini kan cukup berbahaya. Memang sebenarnya yang ingin diambilkan terkait dengan permasalahan sosialnya gitu kan, bahwa ya, negara itu berusaha untuk menjamin gitu kehidupan yang layak dan juga perumahan atau rumah yang layak gitu di Indonesia, dan juga berusaha untuk mencegah terjadinya backlog yang lebih berkepanjangan gitu kan, dengan 9 juta lebih kepala keluarga yang kekurangan rumah, ya itu perlu gitu tuh adanya rumah yang memang diperlukan gitu. Ini kan suatu hal yang sebenarnya cukup pragmatis dan dilema gitu di satu sisi gitu. Tapi di sisi politik ya tadi aku sebutkan gitu ya, bahwasanya ini sebenarnya mungkin adalah suatu bentuk legacy atau warisan yang berusaha untuk ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi kayak gitu sebenarnya. Oke, sebenarnya ini kita udah membahas secara mendalam terkait tentang program Tapera yang bakalan mungkin Diterapkan 2027 ya kan Bang? 2027 Untuk semua. itu kita juga belum tahu ya itu bakalan terus berjalan atau tidak. Oke nih Kak, sebelum kita menuju closing statement, apakah ada pesan terakhir dari Kakak sendiri terkait program Tapera? Kalau dari aku ya berkaca kita melihat ke Filipina aja itu mampu gitu untuk mewujudkan Tapera itu sendiri, kenapa Indonesia itu nggak bisa? Tapi dengan catatan bahwa kebijakan ini tuh emang perlu ditinjau balik untuk siapa, terus emang yang perlu banget nih kebijakan itu untuk diterapkan gitu. Kemudian jangan asal pukul rata gitu, karena banyak masyarakat tuh kayak merasa mungkin konsep gotong royong itu bagus gitu kan, tapi gak semua orang tuh bisa menerima hal tersebut. Kayak masa uangku tiba-tiba dipakai untuk membantu mereka, sedangkan aku tuh kayak uangku masih ketahan sampai masa pensiunku untuk mungkin yang berpenghasilan tinggi gitu. Mungkin dari aku gitu. Oke, dari Kak Raffi sendiri gimana nih Ya, pesan terakhir? aku melihat ya bahwa Tapera ini kan di sebagian pihak menganggap ini suatu hal yang baik, ya betul. Lalu juga sebagian pihak juga menganggap ini suatu hal yang kurang baik gitu atau buruk gitu di dalam kebijakannya. Nah, terutama ini akan mempengaruhi dalam daya beli masyarakat dan juga mempengaruhi secara sosial gitu, bahwa masyarakat nanti pada akhirnya akan ya bukan ketergantungan ya, tapi bisa dibilang ya masyarakat nanti harus perlu gitu mencari dana-dana baru di dalam hal ini untuk menopang gitu perekonomian mereka. Nah, untuk itu aku rasa ya bentuk yang paling perlu yang harus kita lakukan adalah kita menolak dan kita melawan terhadap kebijakan ini. Ya kalau kebijakan ini memang sudah sangat keterlaluan dan kebijakan ini memang sudah tidak sesuai dengan dan mencerminkan dari keadilan sosial memang diharapkan ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu dari aku. Oke nih, sebelumnya udah jelas sendiri kan, udah dikasih tahu sebelumnya sama Kak Raffi juga Kak Jazul mengenai kebijakan
politik tersebut. Oke, aku mengambil kesimpulan dari kakak-kakak ini, yaitu bahwa masyarakat itu tidak puas dengan program Tapera karena dinilai tidak mendukung keberlangsungan hidup mereka gitu kan Kak. Yang mana kebijakan ini juga dipandang negatif oleh masyarakat karena terdapat unsur politik yang dominan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan kembali kebijakan ini agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, sebelumnya aku bakalan ngucapin dulu nih terima kasih kepada kakak Raffi serta kak Jazul yang udah memberikan wawasan yang cukup berharga bagi kita juga. Oke, sebelumnya kalian jangan lupa buat tonton video sebelumnya ya, yang ada di akun Lime FPSB UII yang bakalan memberikan wawasan terkait isu Tapera ini kepada kalian. Oke, sebelumnya aku ngucapin lagi terima kasih kepada Kak Raffi, juga Kak Jazul yang udah berkenan hadir memberikan kesempatannya untuk hadir di podcast hari ini. Oke. See you guys.